panjang, kami berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi berupa Smart Warehouse. Selanjutnya. Oke, Future Agri berupaya untuk memberikan inovasi berupa Smart Warehouse. Apa itu Smart Warehouse? Kami mengefisiensikan proses dari vanili berbentuk hasil pertanian menjadi produk jadi yang sudah dilabelkan dalam berupa Smart Warehouse yang diotomatisasi menggunakan Internet of Things. Hal ini berupaya untuk memudahkan proses pengeringan, pengukuran dan sebagainya agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pasar. Nah, selanjutnya, ini adalah proses dasar. Jika kita lihat, ini cukup panjang dan apabila kita bayangkan yang dilakukan oleh pekerja atau manusia, ini bisa menciptakan hal yang berbeda-beda karena setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Lalu selanjutnya, kami berupaya menyelesaikan masalah ini karena dengan Internet of Things kami bisa memudahkan dengan pensortiran dan memastikan quality control dalam setiap produk. Dan perlu kita ketahui juga, saat ini pemerintah Indonesia salah satunya Kemendikbud telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan skill teknologi. Seperti saya berada di background ilmu komputer, ini saya merasakan bahwasanya Indonesia sedang gencar-gencarnya meningkatkan potensi besar terkait digital oleh generasi muda. Hal ini juga sebagai upaya kami untuk meningkatkan dan menyiapkan generasi muda untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk dalam menyelesaikan masalah yang ada di pasar. Tadi mah dia bawa laptop doang soalnya. Oke. Kita menyadari bahwasannya next. Oke. Kita menyadari bahwasannya untuk launching atau pra-launching produk kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa kompetitor kita. Di sini Future Agri melakukan pengklasifikasian terhadap value proposition yang kita punya berdasarkan penerapan dari Internet of Things ini. Ada dua kompetitor yang kita dapatkan berdasarkan dari tampilan website dan kemudian profilnya. Didapatkan Future Agri memiliki beberapa fitur yang jauh lebih unggul dibandingkan beberapa kompetitor lainnya. Dapat dilihat di sana bentukan visualnya. Oke, next. Kirain aku tuh pakai yang diamond yang dalam memasarkan sebuah produk, kita harus tahu terlebih dahulu market size kita agar kita tahu segmentasi target pasar kita kemana untuk memasarkan produk kita. Berdasarkan analisis yang kita lakukan dengan pendekatan TAM dan SWOT secara top to down, didapatkan TAM sebesar 263 miliar US dollar dan SAM kita sebesar 1,3 US dollar. Kemudian SOM dengan penetration rate sekitar 5% sebesar 100.000 US dollar. Di sini kita mengetahui bahwasannya potensi dari vanili ini sangat marketable dan sangat profitable. Ini proyeksi yang kita dapatkan berdasarkan dari salah satu data Bridge pada tahun 2022, yang mana pertumbuhan dari potensi vanili ini dari tahun 2021 sampai tahun 2029 itu sangat signifikan. Dapat dilihat bahwasannya diperkirakan mencapai 394 miliar US dollar pada tahun 2029. Dari yang sebelumnya hanya sebesar 263 sampai ke tahap 394 US dollar. Maka penting bagi kita harus juga memproyeksikan bagaimana potensi produk ini untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Next. Ini merupakan strategi marketing yang kita lakukan agar strategi atau cara kita lebih presisi untuk mendapatkan data bayarnya. Sebelumnya, kita dari Future Agri menggunakan strategi operasional SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, agar kita bisa melakukan persiapan secara preparation hingga scale and growth dari strategi ini. Future Agri melakukan pendekatan atau strategi pemasaran menggunakan funnel marketing, yang mana kita mengetahui bahwasannya untuk start bisnis dari kecil-kecilan, kita harus melakukan sebuah pendekatan. Yang mana di sini tahapan pertama yang kita lakukan ialah pengenalan agar orang sadar terhadap potensi produk ini. Kemudian untuk interest, orang-orang mulai tertarik dengan produk yang kita punya hingga ke tahap action, pembelian, dan dapat feedback seperti repeat order ataupun gagasan, saran, dan sebagainya. Future Agri menggunakan beberapa cara dengan mendapatkan buyer seperti riset mandiri. Kita sejauh ini sudah melakukan riset mandiri untuk mendapatkan data buyer, sehingga riset mandiri ini dilakukan secara googling platform B2B dengan mengakses beberapa platform seperti Alibaba. Oke, kita masih belum ada keterbatasan sehingga kita memanfaatkan beberapa fitur-fitur yang nanti yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita juga melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Oke, waktu habis. Selanjutnya penyampaian poin-poin
Waktu 2 menit Wih, terhitung dari dipotong sekarang. Baik, Future Agri percaya bahwa teknologi kedepannya akan menguasai seluruh bidang di dunia. Seperti yang dilakukan oleh Jack Ma saat mendirikan Alibaba. Beliau sangat percaya bahwasanya internet akan sangat berpengaruh. Pada saat itu, tidak ada satupun yang percaya bahwasanya internet akan berpengaruh pada bidang bisnis ataupun hal yang lainnya. Namun kita lihat saat ini, internet menjadi kebutuhan wajib sehari-hari bagi kita semua, bahkan dari bawah tidur sampai tidur lagi. Begitu juga kami, meskipun saat ini masih banyak yang belum percaya akan inovasi kami, akan kemajuan teknologi yang akan diterapkan ke depannya, kami yakin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi hal yang wajib, bahkan akan diminta oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu kami percaya teknologi akan menyelesaikan, membantu ke depannya dalam menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Kalau ada tambahan silakan. Di sini saya menambahkan bahwasannya kita mengetahui bahwasannya segala bentuk perusahaan-perusahaan yang besar itu berasal dari kecil. Sehingga tagline kita sekarang, start small, achieve, then big impact. Karena kita menyadari peran dari teknologi ini bakal membantu banyak orang, banyak supplier, banyak petani yang ada di Indonesia. Yang mana hal ini juga sesuai dengan visi dari Future Agri. Yang mana kita bakal menjadi market leader. Market leader yang bakal membantu memasarkan produk-produk Indonesia go global. Sehingga orang-orang juga mengetahui akan potensi dari spices, potensi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dan mensejahterakan petani masyarakat Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Future Agri. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sesi debat. Kak Toit minta tolong untuk diputarkan kembali spinnya. Tema debat apa yang akan disampaikan oleh Future Agri. Nanti Future Agri Pro. Kemudian nanti kontranya dari Pasku. Oke, silakan Kak diputar. Oke, fighting spirit. Oke. Waktu penyampaian 5 menit. Kemudian nanti ditanggapi oleh Pasco. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, yang kita bahas adalah fighting spirit, di mana temanya adalah peran fighting spirit dalam membangun ekspor startup yang sukses. Kita definisikan terlebih dahulu, fighting spirit yang dimaksud adalah kita terus berusaha menjaga semangat kita, semangat juang kita untuk bisa merealisasikan apa yang ingin kita capai, tujuan dalam startup tersendiri. Hal ini menjadi upaya yang paling penting bagi kita, utamanya pelaku startup yang memang akan mulai terjun di bidang ekspor. Nah, fighting spirit ini perlu didasari dari awal, ditanamkan mulai pertama dalam tujuan. Ketika setiap ekspor atau startup ini memiliki tujuan di awal dan memang tujuannya ini untuk membantu banyak orang, pasti fighting spirit ini akan terus terjaga hingga akhir. Yang kedua, ketika tujuannya itu baik, tujuannya itu untuk bermanfaat, pasti dalam prosesnya fighting spirit ini akan terus mendukung dalam pencapaian visi ataupun misi dalam seorang startup. Yang ketiga adalah ketika kita tahu menempatkan tadi yang poin smart, tujuan yang smart dalam prosesnya, kita akan bisa mencapai tujuan kita dan tetap menjaga fighting spirit kita. Oleh karena itu, kami percaya bahwa smart fighting ini menjadi peran yang penting dalam diri kami seorang startup untuk menjaga, membangun, bahkan mewujudkan visi kami menjadi seorang leader company ekspor yang mewakili Indonesia ke depan. Oke, saya akan menambahkan komentar dari rekan saya bahwasannya salah satu PR atau tantangan bagi startup itu ialah survive. Karena kita menyadari startup ialah sebuah perusahaan yang baru. Jadi untuk sustain dan berkelanjutan dalam bisnis ini butuh sebuah daya juang dan kerja keras yang cukup tinggi. Perlu Bapak Ibu ketahui, di Future Agri memiliki internal yang emang ekspor di bidangnya, dan di sini memiliki daya juang sehingga kita bisa membantu banyak orang. Karena balik lagi tujuan dan visi awal kita di sini ialah untuk membantu banyak orang. Sehingga untuk mencapai goals itu penting mempunyai sebuah daya juang dan jiwa semangat yang tinggi sehingga kita bisa mencapai beberapa target-target ke depannya. Kemudian kita juga melakukan sebuah proyeksi atau action plan, kemudian growth plan untuk mencapai target-target ke depannya. Sehingga untuk sustain dan konsisten dalam keadaan ini emang butuh semangat dan jiwa juang yang sangat tinggi. Terima kasih.
Oke, cukup? Oke. Waktunya masih banyak sebenarnya, tapi karena sudah cukup, oke, kita lanjut ke pihak kontra. Silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Tadi sempat disebutkan bahwa fighting spirit itu merupakan hal yang paling penting untuk meraih tujuan dan juga agar bisa survive. Namun di sini fighting spirit saja tidak cukup karena perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang potensi pasar, segmentasi pasar, dan juga persaingan untuk meraih tujuan. Kemudian penelitian pasar yang baik juga diperlukan karena dengan begitu produk akan bisa menyesuaikan sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian menurut saya fighting spirit itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Tapi Mungkin Aida bisa menambahkan. Angger si Aida, Mohon maaf Pak, Aida ternyata barusan ngabarin kalau keretanya berangkat hari ini, jam sekarang. Jadi mungkin sudah cukup dari kami. Terima kasih. Silakan ditanggapi dulu. terima kasih atas kritikannya. Kini kita di sini mention kepada rekan partner kita bahwasannya dalam sebuah take action kita memiliki sebuah persiapan yang mana di sini untuk mengetahui segmentasi pasar kita di internal perusahaan kita melakukan sebuah research. Itu kita biasanya menggunakan tools trade map. Bagi teman-teman yang mengetahui ini, itu di sana kita bisa menggunakan HS kode terhadap produk yang kita punya, sehingga ketika datanya udah didapatkan, teman-teman bisa melihat beberapa poin-poin penting seperti trade balance-nya yang negatif, yang mana di sana merepresentasikan bahwasannya negara tersebut lebih banyak demand daripada supply-nya, sehingga kita biasanya menargetkan pasar-pasar yang memiliki preferensi yang cukup tinggi, seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Kemudian untuk pasar Eropa, berdasarkan riset yang kita lakukan, kita menargetkan beberapa negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian kita juga bisa melakukan research dengan kolaborasi dengan ITPC, karena kita mengetahui bahwasannya ITPC sebagai salah satu akselerasi untuk memperjualbelikan produk yang kita punya. Baik, izin menambahkan juga bahwasanya tadi tim oposisi menyebutkan bahwasanya fighting spirit ini tidak hanya menjadi faktor utama, tapi perlu faktor-faktor lain. Namun tadi sampaikan juga oleh rekan saya bahwasanya memang kami tidak menyebutkan fighting spirit ini menjadi yang paling utama dan tidak dipisahkan. Tapi fighting spirit ini menjadi hal yang paling kuat dan harus kita perjuangkan. Dan memang dalam fighting spirit ini kita ada komponen-komponen lain yang mendukung. Sehingga yang tadi rekan saya sebutkan ada riset dan sebagainya, itu menjadi pendukung untuk menjaga fighting spirit. Oleh karena itu kami tetap percaya bahwa fighting spirit akan terus menjadi kunci dan meyakinkan kami untuk menjadi sustainable startup, bahkan menjadi leader company ekspor dari Indonesia untuk mendunia. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita persilakan dari Dewan Juri untuk memberikan komentar. Terima kasih. Saya ingin tanya, karena ini nggak usah bingung ya. Hanya yang pertama, yang sebenarnya Anda mau jual itu sistemnya, linknya tadi atau vanilinya. Berapa persen ininya? Karena kan kalau linknya Anda kan mesti buat itu di negara tujuan ekspor. Atau Anda dengan sistem tadi Anda mau coba untuk ekspor produk. Karena gini, pengalaman saya ya. Untuk produk pertanian kan kita kenal ada Argomart, ada Tanihub, ada Petani, ada Pantai Harga, ada 5 kilo yang sejak 5-6 tahun yang lalu sudah bergerak, tapi tidak semuanya sukses. Ya, nah, apakah nanti Anda punya ini akan seperti itu? Kalau memang ide yang akan disiap di program untuk Anda, sebenarnya kan bisa nge-link kepada yang sudah ada. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi Anda nyebutkan juga ada di Pantai Internasional. Gimana caranya nge-link itu kepada market platform yang ada di luar negeri seperti Alibaba dan lain-lainnya? Apakah Anda mau bisa masuk seperti itu? Ya. Oke, sekarang saya mau masuk kepada vanilinya. Vanili penting, karena vanili banyak dipakai oleh industri luar negeri.
Cuman sebenarnya pembeli vanili itu lebih gampang karena pemakainya bukan kepada konsumen, tapi kebanyakan adalah industri minuman, industri es krim, industri roti, dan mungkin hotel dan lain-lain. Jadi dan biasanya juga industri pengolahan karena itu dijadikan vanilin ya. Vanilin itu adalah essence ya untuk tambahan flavor itu. Jadi sebenarnya pasarnya jumlah pasarnya tidak seperti kalau mau jual baju tadi kan kepada konsumen. Tapi ini lebih gampang. Nah, kira-kira strategi Anda kayak apa kira-kira? Karena jadi dua pertanyaan ya, mengenai sistemnya tadi, apa bedanya sama yang disebut Tani Hub dan lain-lain itu? Yang kedua, apakah itu mau jadi prioritas Anda? Kemudian yang kedua mengenai vanili, ya vanilinya apakah sistem tadi dengan itu Anda merasa bahwa itu adalah bagus? Karena ini penting buat kita, kalau itu sukses, sebenarnya enak juga ya karena vanili nggak ada. Kalau ikan sudah ada fish lock, ada semacam aruna dan lain-lain, lumayan. Tapi banyak juga yang sekarang agak drop gitu ya. Dari luar negeri juga banyak ya. Itu aja pertanyaan saya. Mungkin Pak Tommy bisa tambah. Menarik ini. Silakan Pak Tommy. Saya rasa cukup, cuman ya tadi ketika saya juga nanya ini kira-kira ini packagingnya apa, bentuknya seperti apa, itu aja. Iya. Packagingnya dari sini. Ya, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Izinkan kami menjawab pertama, bahwasanya untuk target kami ke depan, kami target yang setinggi-tinggi ke depan adalah menjual dua hal, sistem dan produknya. Namun pada saat ini, memang sistem ini banyak belum terjadi di beberapa tempat ataupun di Indonesia tersendiri. Oleh karena itu, awalnya adalah kami berangkat dari keresahan di mana ketika ada pelaku ekspor mengirimkan suatu produk, namun ternyata produknya ketika sampai negara tujuan tidak spesifikasi, akhirnya mereka rugi. Awalnya seperti itu. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami memastikan agar produk yang kami siapkan ini tidak ditolak ketika di negara tujuan dan memiliki quality control yang sangat tinggi. Oleh karena itu di awal, kami akan memfokuskan menyelesaikan masalah untuk menjual produk yang bisa sesuai spesifikasi pada negara-negara permintaan, bahkan bisa harapannya ke depan kita sudah memiliki namanya teknologi blockchain. Kita bisa meng-tracknya juga bahwa quality control ini masih tetap terjaga dari awal dari smart warehouse kami hingga ke negara tujuan. Dan ketika memang ini sudah sustain dan banyak daerah-daerah atau negara-negara yang sudah mulai aware dengan sistem ini, kami berharap kami akan mulai juga menjual sistemnya tersendiri, di mana sistem ini bisa menjadi potensi juga bagi negara-negara, khususnya di Indonesia, ini bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan dari potensi vanili tersebut. Kemudian juga tambahan Pak, setelah kita melakukan wawancara kepada supplier vanili, suppliernya ngomong ke kita bahwasannya 85% dari bisnis vanili ini ialah sortirisasi, sehingga untuk melakukan quality control sekarang itu masih secara manual. Kemudian target kita ke depan untuk jangka panjangnya, kita juga pengen menjadi leader di unique value yang kita punya. Kita mengetahui bahwasanya Fishlock sebagai leader company di bagian logistik perikanan. Kita mengetahui bahwasanya Bulog sebagai leader pertanian. Sehingga di sini kita juga pengen menjadi leader yang bahwasanya value yang kita bawa ialah manajemen warehouse system, yaitu smart warehouse. Kemudian untuk melakukan analisis pasar, saya biasanya melakukan beberapa hal yang cukup low budget ya Pak. Kita mengetahui bahwasanya untuk tergabung ke beberapa platform juga butuh cost. Tapi di sini saya bisa manfaatkan platform seperti Alibaba. Kita cukup menggunakan kode yang kita punya, sehingga kita mengetahui beberapa permintaan-permintaan dari perusahaan buyer. Oke, kita nggak dapat kontak dari dia, tapi setidaknya kita dapat informasi terkait perusahaannya, seperti alamat atau enggak nama perusahaannya. Habis itu bisa kita validasi menggunakan Google Maps. Biasanya di Google Maps itu terdapat terkait detail dari alamat, kemudian ada websitenya. Kemudian di website kita bakal mendapatkan informasi terkait kontak perusahaannya. Sehingga setelah itu yang kita dapatkan, kita bakal melakukan input ke database perusahaan kita. Sejauh ini saya sudah mendapatkan ribuan data buyer itu menggunakan analisis mandiri seperti googling, Google Maps, habis itu beberapa platform B2B seperti GoForBusiness, Alibaba, Amazon, Walmart dan sebagainya. Kita bisa menemukan celah yang bisa kita maksimalkan potensinya dikarenakan keterbatasan yang kita punya, sehingga kita mencoba untuk melakukan inovasi dan mencari tahu bagaimana pemanfaatan dari untuk mendapatkan data buyer ini gitu Pak. Kemudian untuk terkait pertanyaan yang kedua Bapak, terkait packaging, karena fokus kita di sini merupakan inovasi sistemnya, tapi kita di sini juga mention kepada Bapak bahwasannya packaging yang kita gunakan itu juga bisa menyesuaikan terhadap request buyer. Karena ada beberapa buyer yang merequest menggunakan desain dari dia, redesign dari dia.
ini menggunakan packaging dengan kristal plastik, sehingga kalau udah divakum ini bakal menjamin quality controlnya aman sampai sekarang. Perlu Bapak ketahui, ini produk lamanya udah nyampe 1 tahun lebih, sehingga saya merasa ini memiliki quality control yang cukup lama dan daya tahan yang cukup tinggi gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, ini menarik konsepnya seperti Aruna ini Mas saya lihat. Cuman Aruna kan lebih ini ya Pak ya. Prof Luki Bapak tahu ya, Dewan Nasihat Aruna itu luar biasa. Oke, baik, terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Assalamualaikum. Iya ini. Karena ini acara terakhir penampilan dari tim Pasko dan Future Agri, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya ingin memberikan sedikit summary, ringkasan terkait acara pada hari ini secara general, bahwa Sekolah Ekspor adalah tempat wadah ya teman-teman untuk belajar bisnis yang orientasinya untuk ekspor, baik yang sudah memiliki bisnis ataupun belum memiliki bisnis. Dan bisa juga berkolaborasi dengan UMKM, salah satunya tadi dari teman-teman kita yang sudah bekerja sama dari Ini yang UMKM. terakhir bagus Maka banget. Sekolah Ekspor Tapi menyediakan pertanyaannya rasa tempat ya untuk teman-teman yang mungkin Bingung belum aku mendaftar di menyesuaikannya. Kampus Merdeka. Tapi yang Sudah dia membuka biasa-biasa pendaftaran kembali nanti ya, cewek, dia nggak terlalu begitu batch dibantai gelombang gitu. 5. Ini mah dibantai sama si Terima bapaknya. kasih semuanya, terima kasih kepada Dewan Juri, terima kasih kepada seluruh Apa peserta mereka dan teh ngeliatin teman-teman mau yang sudah uji berhadir pada pengalaman gitu. hari ini. Saya selaku moderator Tapi konsepnya udah Muhammad bagus Saddam banget. Hussein mohon izin undur diri. Salah hilap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.